Pernah nggak sih kamu duduk di sebuah ruangan rame, semua orang ngobrol, ketawa, adu cerita, tapi kamu cuma diem. Bukan karena nggak punya cerita, bukan karena nggak pinter ngomong, tapi karena kamu nggak pengen ngomong. Dan anehnya, orang-orang justru sering mikir, dia sombong, dia nggak asik, dia aneh, dia nggak pede. Kalau kamu orang pendiam, atau pernah dibilang terlalu diam, video ini bakal bikin kamu berhenti nyalahin diri sendiri. Karena begini masalahnya, orang pendiam bukan kurang sesuatu, mereka justru punya sesuatu yang orang lain gak punya. Dan inilah yang jarang banget dibahas. Nama saya Bang Lukman, dan saya menghabiskan banyak waktu untuk meriset psikologi kepribadian, perilaku sosial, dan cara kerja pikiran manusia. Sebelum kita lanjutkan, pastikan kamu tekan tombol subscribe dan berikan like pada video ini, karena kita akan bahas rahasia di balik orang pendiam yang jarang diketahui, dengan fakta psikologi yang hampir tidak pernah orang lain bahas secara jujur. Dan percayalah, di akhir video ini, cara kamu memandang diri sendiri atau orang pendiam di sekitarmu akan berubah total. Lihat, selama bertahun-tahun, masyarakat menganggap orang ramai percaya diri, orang pendiam minder. Padahal, psikologi bilang itu keliru. Sebuah studi dari Harvard Business School menemukan bahwa orang yang lebih sedikit bicara cenderung lebih selektif dalam mengeluarkan pendapat, dan ketika mereka bicara, dampaknya justru lebih besar. Tapi ini yang sering terjadi. Orang pendiam kehilangan panggung, bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena dunia terlalu berisik untuk mendengarkan mereka. Sekarang, kamu mungkin berpikir, tapi Bang, bukannya komunikasi itu penting? Betul. Tapi komunikasi bukan soal banyak bicara. Komunikasi adalah soal relevansi dan kedalaman. Dan disinilah segalanya mulai menarik. Inilah yang kebanyakan orang tidak sadari. Orang pendiam memproses informasi lebih dalam. Penelitian dari University of Helsinki menunjukkan bahwa otak introvert atau pendiam lebih aktif di area pemrosesan internal, sementara otak ekstrovert lebih aktif di area stimulasi eksternal. Artinya apa? Begini analoginya. Kalau pikiran manusia itu seperti mesin, orang ramai, mesin cepat, respon spontan. Orang pendiam, mesin lambat tapi presisi tinggi. Mereka nggak asal bicara, karena sebelum satu kalimat keluar, sudah ada simulasi resiko di kepalanya. Kalau gue ngomong ini, dampaknya apa? Apakah perlu? Apakah ini benar-benar penting? Itu sebabnya, orang pendiam sering terlihat tenang, padahal sebenarnya otaknya kerja lembur. Begini masalahnya. Orang pendiam tidak mengekspresikan emosi secara eksternal, tapi merasakannya lebih intens secara internal. Sebuah riset dari Journal of Personality and Social Psychology menemukan bahwa individu pendiam memiliki reaksi emosional yang lebih dalam, namun tidak langsung terlihat dari luar. Makanya, sering terjadi situasi kayak gini. Kamu diam, orang lain mikir kamu nggak peduli. Kamu tenang. Orang lain mikir kamu dingin. Padahal faktanya, kamu sedang memproses perasaan lebih matang. Ini seperti danau yang tenang. Permukaannya diam, tapi di dalamnya arusnya kuat. Oke, tahan sebentar, jangan di-skip dulu. Karena setelah ini, kita akan masuk ke pembahasan yang sangat krusial dan to the point. Kalau kamu orang pendiam, bagian ini bisa jadi titik balik cara kamu memandang dirimu sendiri. Disinilah segalanya menjadi sangat menarik. Sebuah studi dari University of California menunjukkan bahwa orang dengan kecenderungan pendiam lebih jarang impulsif, lebih tahan tekanan sosial, lebih konsisten dengan nilai pribadi. Kenapa? Karena mereka tidak mengambil keputusan untuk menyenangkan orang lain, tapi untuk selaras dengan logika dan prinsip sendiri. Studi kasus nyata, banyak CEO sukses dunia, seperti Bill Gates dan Warren Buffett, dikenal sebagai pribadi yang pendiam. Mereka tidak mendominasi ruangan, tapi ketika bicara, semua orang mendengar. Sekarang, Anda mungkin berpikir, kalau mereka sedalam itu, kenapa susah banget dimengerti? Jawabannya sederhana, karena mereka tidak hidup untuk validasi eksternal. Orang pendiam tidak merasa perlu menjelaskan segalanya, tidak nyaman pamer isi kepala, tidak suka mengumbar emosi mentah. Bagi mereka, keheningan bukan kekosongan. Keheningan adalah ruang berpikir. Tapi jujur ya, ada satu jebakan besar. Karena terlalu sering disalahpahami,
Orang pendiam sering mengecilkan diri, menahan pendapat penting, membiarkan orang lain mengambil kredit. Dan ini berbahaya. Bukan karena kamu salah, tapi karena dunia tidak otomatis menghargai keheningan. Sekarang kita masuk ke bagian praktis. 1. Bicara sedikit tapi di momen tepat. Pilih satu momen penting. 1 kalimat tajam lebih kuat dari 10 kalimat kosong. 2. Gunakan keheningan sebagai tekanan. Diam sebelum berbicara membuat orang fokus. Itu bukan kelemahan, itu alat. 3. Jangan minta maaf karena diam. Kamu tidak rusak. Kamu hanya bekerja dengan sistem yang berbeda. 4. Tuliskan pikiranmu. Banyak orang pendiam jauh lebih tajam lewat tulisan. 5. Bangun lingkaran kecil yang mengerti. Kamu tidak butuh banyak orang. Kamu butuh orang yang tepat. Inilah yang kebanyakan orang tidak sadari. Tanpa orang pendiam, keputusan jadi impulsif. Percakapan jadi dangkal. Dunia jadi reaktif. Orang pendiam adalah penyeimbang. Mereka bukan penonton. Mereka pengamat strategis. Saya tutup dengan satu kalimat ini. Kedalaman tidak pernah berisik, tapi dampaknya selalu terasa. Kalau kamu orang pendiam, berhentilah berusaha jadi versi ramai yang bukan kamu. Dunia tidak butuh lebih banyak suara. Dunia butuh lebih banyak makna. Kalau video ini kena di kamu, like video ini, subscribe channel ini, dan tulis di komentar. Saya pendiam, dan saya tidak salah. Sampai ketemu di video berikutnya.